tanya dulu, saya ngekos di Surabaya kan? Kameranya? Ya enggak, ya itu bukti dong. Saya kos di Surabaya, KTP saya dengerin ya. Ya, dengerin. Mas ini tidak bisa menunjukkan hasil swab negatif. Mas ini juga tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin. Nah, karena sesuai dengan peraturan pemerintah, ya, perintah dari Presiden dan dikuatkan dengan SK Gubernur Jawa Timur, maka yang tidak memiliki itu semua tidak diperkenankan masuk Surabaya. Sekarang pertanyaan saya, kalau saya anak kos, ya. Ada surat keterangan kosnya nggak dari Pak RT, Pak RW? Ya saya nggak tahu, Pak. Saya baru aja dari Jualan Kertopermai. Yang lainnya kos pun dia menunjukkan surat keterangan dari RT RW-nya. Loh, mana saya tahu, Pak, di peraturan tidak ada dijelaskan kok. Ya itu berarti kamu kurang bersosialisasi. Apakah itu salah saya gitu? Kalau Anda mau nuntut rekam silakan, tetapi ketentuan hukum Anda tidak boleh masuk Surabaya. Silakan. Loh, saya ngekos di sini bagaimana cara loh? Kan nggak masuk akal. Sekarang saya mau vaksin saya nggak dapat jadwal. Saya udah daftar di Halodoc. Kan Anda kos di sini. Loh, kalau Anda bisa membuktikan, saya lepaskan. Kalau saya bukan dari sini, saya akan bawa barang-barang. Sekarang saya bawa kunci kos, Bapak mau ikut saya ke kunci kos. Nah, kenapa saya harus menganut sampean? Loh, iya, Bapak yang ngotot saya nggak ngekos di sini. Ya, karena kamu nggak bisa membuktikan ini. Lah, ini buktinya saya kunci, ayo ke rumah saya kunci gitu loh. Tidak bunyi. Oh, ini saya punya kos-kosan di sini. Itu tidak bunyi. Iya, memang tidak bunyi. Benar. Yang bunyi itu surat. Iya, benar. Nah, sekarang gini, Anda keluar. Anda sekarang pertanyaan saya, kalau memang ini dari Surabaya boleh masuk, kenapa jalan yang dari Surabaya ditutup? Padahal saya tidak perlu putar sampai keluar. Masuk Surabaya sini, bukan di sana. Dari sana, orang saya dari Jualan Kerto, kalau kamu putar balik di sini selesai dong. Loh, aneh. Sekarang saya tanya, kalau saya nggak bisa masuk Surabaya, saya plat Semarang, terus saya ke Semarang nggak diterima, terus saya kemana? Loh, kalau Semarang kan kamu KTP-nya Semarang. Ini sudah bunyi. Terus saya mau masuk Semarang ditanyain lagi. Ya enggak dong. Surat antigennya di mana? Kan lucu, aneh gitu. Sudah bukti. Ini sudah bukti, tapi ditanya. Sekarang kamu bisa membuktikan nggak kalau mau kos di sini? Lu bisa, saya bawa kunci ayo ke rumah saya buktikan gitu loh. Kunci itu nggak bunyi. Oh, saya. Iya, kunci nggak bunyi. Loh, kenapa pintu masuk dari Surabaya ditutup? Sudah, Anda melanggar aturan. Kenapa bisa melanggar aturan? Sudah keluar. Nggak logis, nggak bisa. Silakan. Panggil propos, panggil Kadang tuh kayak gini modelannya, pakaian kayak gini, celana pendek. Nih, barang juga nggak ada kan. Kalau gue niatnya mau liburan, pasti gue bawa barang dong. Ya dikasih teguran, ya kalau semisal kamu mau lihat sini lagi, kamu harus bawa surat domisili, selesai kan. Kenapa dipersulit gitu loh, Pak? Tapi polisinya bener, iya bener. Di sini tuh aku bukan mau bilang siapa yang bener siapa yang salah, tapi di sini tuh aku mau menunjukkan ada masalah real nyata. Jadi ceritanya kan gue tuh tinggal di Surabaya sekarang, gue ngekos di Surabaya. Nah, Surabaya ini gue tinggal di perbatasannya Surabaya sama Waru. Nah kan ya, udah ya. Nah, untuk ke barat atau ke kota, gue tuh harus lewat ke Jalan Ayani, which is kita tuh harus lewatin bundaran Waru. Nah, sebenarnya sebelum di bundaran itu ada putaran balik untuk langsung masuk ke kota. Tapi putaran balik itu ditutup. Padahal ini jalan itu udah satu arah semua dari Surabaya. Oke, jadi setelah itu ya akhirnya disuruh untuk muter di bundaran Waru. Dengan artian ya aku dianggap dari luar kota gitu. Nah, permasalahannya di sini kan aku nggak bilang Bapak itu salah. Bapak itu benar menjalankan peraturan sesuai apa yang sudah diberikan oleh pemerintah. Itu udah benar. Sekarang tapi dilihat dari sisi saya dong. Saya kemarin fine-fine aja nggak masalah. Anggap aja saya orang Surabaya. Saya tinggal di Surabaya. Terus tiba-tiba saya lewat situ harus menunjukkan surat-surat seperti itu. Kan saya tidak siap gitu. Sekarang kalau kondisi di situ saya tidak siap, saya tidak memiliki surat-surat itu. Habis itu saya disuruh keluar. Lalu saya harus bagaimana? Sedangkan syarat untuk masuk Surabaya adalah memiliki surat vaksin dan memiliki swab antigen negatif. Lalu saya harus bagaimana jika saya harus berpaku sama peraturan itu gitu loh. Pihak polisi memang sudah benar menjalankan prosedur dengan baik. Cuman kan permasalahan ini nyata gitu loh. Saya yang kena surprise kan nggak siap dong. Terus saya disuruh keluar, terus saya harus nyari kemana? Saya antigen, oke antigen di Sidoarjo lah. Saya seandainya saya kena virus, saya malah menulari orang-orang Sidoarjo, atau bahkan misalnya saya disuruh balik ke Semarang, saya malah menulari orang Semarang.
jika saya positif. Saya di Surabaya saja dan tidak kemana-mana guys. Keluar hanya untuk keperluan belanja aja guys. Terus gimana dong? Kalau saya harus disuruh keluar dari sana, terus saya harus kemana? Menulari orang di Semarang kalau misalnya saya positif? Kan tidak gitu loh. Ya kebanyakan dari kalian itu cuman tahu headline-nya doang. Kalian nggak tahu Surabaya. Ya wajar aja lah kalau lu lihat percakapan kayak gitu, wajar aja lah kalian ngamuk. Lu bilang gue ngotot dan lain-lain. Ya gue cuman mau menunjukkan masalah nyata yang ada gitu guys. Bukan mau cari siapa bener salah. Intinya cuma mau cari solusi guys gitu loh. Aduh bebal banget, gue udah gak bisa ngomong lagi deh. Banyak banget yang ngomong kayak gitu. Sudah saya bilang, saya dari Surabaya. Saya itu mau putar balik kemana? Saya di Surabaya. Saya dari Surabaya. Kalau semisal di situ ada antigen, langsung gua antigen. Gua nggak masalah. Gua tidak ada gejala. Gua aman. Antigen langsung juga nggak masalah. Kan saya tidak siap karena saya bukan dari luar kota. Kalau saya dari luar kota, surat-surat itu sudah nggak bisa ngomong gue. Kalau saya memang dari luar kota, surat-surat itu pasti sudah siap bapak-bapak sekalian. Oke. Karena saya bukan dari luar Surabaya. Ya, kayak selayaknya orang Surabaya pada umumnya lah ya. Orang Surabaya apa mereka antigen setiap hari? Kan tidak gitu loh. Jika seandainya saya punya surat pun, apakah saya antigen setiap hari? Kan nggak gitu. Kalau memang ada gejala, oke kita tes, nggak masalah. Kan tidak ada gejala dan saya dari Surabaya, oke? Nada saya bicara emang begitu, bukan ngotot. Emang naik turun, memang ada intonasi gitu loh. Ya terserah, kalau kalian mau anggap gue ngotot ya nggak apa-apa lah. Ya terserah kalian. Netizen maha benar. Ya intinya solusinya adalah setelah hari itu ya saya akan membuat surat domisili. Bukan berarti waktu saya ditegur seperti itu tiba-tiba saya buat surat domisili, kan nggak gitu. Kan surat domisili juga harus butuh proses gitu loh ya. Masalah vaksin lagi, vaksin saya sudah daftar, antrian di Halodoc, tinggal nunggu konfirmasi. Habis udah ada kodenya dari Halodoc, ntar saya tinggal booking mau vaksinasi di mana. Kalau nggak ada kodenya ini, gue nggak bisa vaksin. Bukannya saya tidak mau vaksin, tapi saya memang belum dapat jatah vaksin.